Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sikap entrepreneur. Pada masa sekarang, seorang wirausaha dapat dikatakan sebagai pahlawan ekonomi, karena wirausaha mampu mengikis kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah krusial di negara kita. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Namun, seperti yang kita ketahui, minat penduduk di Indonesia untuk berwirausaha relatif rendah. Kita perlu prihatin dengan rendahnya minat wirausaha di Indonesia ini. Salah satu cara untuk mengubah pola pikir adalah dengan mempelajari keuntungan dan kelebihan berwirausaha. Namun, seorang wirausaha perlu memiliki sikap seorang entrepreneur. Sikap seorang entrepreneur atau wirausahawan adalah hal terpenting yang mempengaruhi berjalannya sebuah usaha. Sebuah usaha akan mengalami berkembang atau tidak berkembang adalah hasil dari sikap entrepreneur itu sendiri. Sikap adalah kesiapan mental seseorang terhadap sebuah tindakan dan bagaimana seseorang itu menentukan tindakannya. Sumanto 2002 dalam Rosmiati dan kawan-kawan menyatakan satu-satunya perjuangan atau cara untuk mewujudkan manusia yang mempunyai moral, sikap, dan keterampilan wirausaha adalah dengan pendidikan. Pendidikan membuat wawasan individu menjadi lebih percaya diri, bisa memilih, dan mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan kreativitas dan inovasi, membina moral, karakter, intelektual, serta peningkatan. Berikut saya akan menjelaskan sikap seorang entrepreneur. Yang pertama, ulet dan tidak mudah putus asa. Seorang entrepreneur harus memiliki sikap yang ulet atau kegigihan untuk berwirausaha. Selalu ingin mengembangkan produk yang dibuatnya dan tidak merasa puas begitu saja sebelum menghasilkan hasil yang ingin dicapainya. Yang kedua, berani mengambil resiko. Sebuah keputusan akan selalu mengandung resiko, baik itu resiko yang besar maupun resiko yang kecil. Seorang entrepreneur sejati harus siap dan berani mengambil semua kemungkinan resiko yang terjadi saat akan membuat sebuah usaha. Harus mampu menerima keuntungan maupun kerugian yang akan dihadapinya. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi menjadi hal utama yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak boleh merasa canggung atau malu untuk menawarkan produknya dan usahanya. Jika hal ini tidak ada dalam seorang entrepreneur, maka akan menjadi hal yang sangat fatal bagi usahanya. Sikap entrepreneur yang keempat yaitu bersikap kreatif dan inovatif. Sikap kreatif dan inovatif tidak selalu ada dalam diri seseorang. Sikap kreatif dan inovatif maksudnya tidak mengekor pada orang lain, tetapi ia memiliki pendapat sendiri, memiliki ide yang orisinil, juga ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kreatif dan inovatif tidak berarti baru sama sekali, bisa juga mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen yang sudah ada sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Kelima, berorientasi ke depan. Maksudnya, seorang wirausaha itu haruslah perspektif, mempunyai visi ke depan mengenai apa yang hendak dia lakukan dan apa yang ingin dia capai. Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tetapi selamanya. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar jelas langkah-langkah yang akan ia laksanakan. 6. Memiliki kemampuan memimpin. Sikap kepemimpinan memang ada dalam diri masing-masing individu. Tapi sikap kepemimpinan ini sekarang banyak yang mempelajari dan banyak yang berlatih. Ini tergantung pada masing-masing individu dalam menyesuaikan diri dengan organisasi atau orang yang dia pimpin. Misalnya, ada pemimpin yang disenangi oleh bawahannya, ada yang mudah memimpin sekelompok orang, ada yang dipercaya oleh bawahannya, tapi tidak ada pula yang tidak disenangi oleh bawahannya, banyak curiga terhadap bawahannya, dan lain-lain. Hal ini berakibat tidak baik pada usaha yang sedang dijalankannya. Nah, pemimpin yang baik itu harus mau menerima kritik dari bawahannya. Ia harus bersifat responsif.
perilaku wirausaha. Nah, di sini wirausaha juga harus memiliki perilaku yang baik. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha ya. Yang ke satu adanya jujur dalam bertindak dan bersikap. Kedua, rajin dan disiplin. Ketiga, selalu murah senyum. Keempat, lemah lembut dan ramah tamah. Kelima, sopan santun dan hormat. Keenam, selalu ceria, pandai bergaul. Ketujuh, fleksibel dan suka menolong. Kedelapan, serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Oke, materi selanjutnya ada jurus awal yang diperlukan menjadi seorang entrepreneur. Nah, teman-teman, ini penting banget buat kalian yang mau mulai usaha ataupun mau mulai menekuni dunia bisnis, tepatnya menjadi seorang entrepreneur. Oke, jurus yang pertama ini ada berani memulai. Berani memulai di sini maksudnya adalah ketika kita sudah merencanakan suatu usaha ataupun bisnis, tentu kita harus melakukan yang namanya analisis SWOT terhadap usaha yang akan kita jalani ke depannya. Nah, ketika proses itu sudah selesai dilalui atau dilewati atau dilakukan, hal yang atau langkah yang harus kalian lakukan adalah memulai. Ketika sudah siap semuanya, segera dimulai usahanya, jangan menunggu nanti, besok, ataupun lusa. Kalau memang hari ini bisa dilaksanakan usaha kalian, maka segera laksanakan. Karena ada yang bilang bahwa lebih cepat lebih baik. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Selanjutnya ada berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko di sini artinya tidak perlu takut teman-teman ketika mengalami kegagalan, kerugian, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari proses teman-teman. Namanya juga usaha, kadang sepi, kadang rame. Namanya juga usaha, kadang untung, kadang rugi. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah biasa dilalui oleh seorang wirausaha atau seorang entrepreneur. Jadi, kalau memang kalian benar-benar niat pengen menjadi seorang entrepreneur, harus siap dengan keadaan tersebut. Dan yang terpenting adalah mental kita harus sehat, harus selalu berpikir positif, harus berpikir yang baik-baik, sehingga kita tidak akan kalah saing teman-teman, karena di luaran sana banyak sekali yang mungkin usahanya sama dengan kita, kualitasnya mungkin jauh lebih baik dari kita. Maka dengan kita berpikir secara sehat dan berpikir positif ini akan memacu kita untuk terus berinovasi, untuk terus kita meningkatkan kualitas jualan kita, bukan down gara-gara usaha kita mengalami kerugian ataupun kebangkrutan, tetapi bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Itu prinsip yang kedua ya teman-teman. Kemudian prinsip yang ketiga, jurus yang ketiga ada perhitungan dan pertimbangan yang matang. Pada saat kita menjalankan usaha ini perlu ada yang namanya perhitungan dan pertimbangan secara matang. Artinya ketika kita bertindak, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi harus bersikap lebih bijaksana. Contoh, misalkan menentukan harga jual. Misalkan kita ngambil barang ke supplier atau ke pabriknya, itu harga sekian, kemudian kita jual dengan harga sekian, kira-kira akan mendapatkan untung berapa, kemudian dalam sebulan kita akan untung berapa, kemudian estimasi kerugian kalau memang
produknya ada yang cacat dan lain sebagainya, itu seperti apa. Nah, jadi harus dipertimbangkan teman-teman. Jangan asal dalam menentukan harga, nanti yang ada kita akan mengalami kerugian. Nah, makanya sebelum kita mengalami kerugian ataupun kebangkrutan, nah kita harus merencanakannya secara matang, harus dipertimbangkan secara matang. Itu tadi perihal masalah harga. Ataupun misalkan kita membuat kue nih, nah dari kue ini bahan-bahannya berapa, kisaran berapa, habis berapa, kemudian kita akumulasikan semuanya. Nah, ketemulah jumlah sekian, kemudian kita jual dengan harga misalkan segini, kira-kira kita untung berapa ya, dari uang modalnya berapa, kemudian kita jual segini, maka untungnya berapa. Nah, di sana kita akan tahu keuntungan yang kita dapat dari setiap penjualan kue tersebut. Dan kalau bisa kita mempunyai daftar harga, di mana di sana tertera harga modal, kemudian harga jual, dan laba. Nanti secara administrasi dalam dunia bisnis nanti kita akan lebih teratur teman-teman. Uang yang kita peroleh dari usaha kita tuh akan terlihat di sana. Itu yang ketiga. Dan tambahan teman-teman, antara uang modal dan uang keuntungan nantinya kalau bisa dipisah, supaya kita tahu modal kita segimana, terus kita putar terus sampai menghasilkan keuntungan yang bisa dikatakan cukup besar, sehingga kita akan menambah modal dari uang keuntungan tersebut gitu. Jadi supaya lebih terlihat progresnya. Nah, mungkin yang itu. Terus jurus yang keempat ada menyusun rencana. Kita sebagai seorang entrepreneur harus mampu menyusun rencana ke depannya seperti apa, agar kita memiliki pedoman dan alat kontrol bagi diri kita sendiri. Artinya prospek ke depan kita sudah harus pikirkan sebagai seorang wirausaha atau sebagai entrepreneur, kira-kira nanti dalam jangka 2 tahun atau 5 tahun ke depan usaha kita mau seperti apa ya, atau mau gini-gini aja, atau mau lebih maju, atau mau mundur, atau mau lebih ditingkatkan lagi, baik kualitasnya, baik kuantitasnya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya rencana dulu. Kita harus punya rencana usaha kita ke depannya mau seperti apa, supaya usaha kita nantinya lebih berkembang. Seperti itu. Kemudian poin kelima, tidak mudah putus asa atau tidak cepat putus asa. Seorang pengusaha harus pantang menyerah. Bila ada kegagalan, harus bangkit dan mencoba lagi, karena kegigihan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Nah, ini ada kesamaan atau keterkaitan dari poin yang ketiga tadi, bahwa dalam berwirausaha kita harus memiliki mental yang sehat, mental yang positif, supaya kita tidak terdoktrin oleh hal-hal yang membuat kita justru berputus asa dan down, akhirnya kita tidak mau memulai usaha lagi. Nah, itu kita harus memiliki sikap yang tidak mudah putus asa. Justru kita harus selalu semangat dalam menjalankan usaha kita. Kemudian poin yang keenam, bersikap optimis. Harus bersikap optimis dan penuh keyakinan, karena itu akan memotivasi diri kita sendiri teman-teman dalam melangkah untuk maju, tentunya maju untuk usaha yang kita rintis atau usaha yang kita jalankan. Jurus yang ketujuh adalah bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang dilakukannya. Bertanggung jawab ya. Misalkan ada konsumen atau ada
customer yang komplain nih sama pelayanan kita ataupun sama kualitas barang kita, kualitas usaha yang kita jual, atau mungkin masalah perihal harga yang kemahalan, atau mungkin yang harga tidak sesuai dengan produknya. Nah, itu harus kita terima, teman-teman. Jangan kita tolak ataupun kita marah, karena memang sebenarnya review dari pembeli atau review dari customer itu penting untuk perbaikan kualitas usaha kita. Kalau memang setelah dikoreksi usaha kita memang kurang, ya wayahnya kita harus perbaiki, bukan kita bahasanya justru kayak ngedumel. Misalkan tidak terima dengan komplainan dari customer. Nah, itu sebagai seorang wirausaha tidak boleh ya, teman-teman. Kita harus menghargai customer kita, dan mengusahakan pelayanan yang optimal sebaik mungkin kita berikan kepada customer supaya mereka nyaman dan selalu join dengan kita, selalu berlangganan dengan kita gitu. Seperti itu. Kemudian ada jurus yang terakhir, ini penting juga, teman-teman, adalah memiliki etika dan moral yang baik sebagai benteng untuk menjadi pengusaha yang sukses. Nah, pengusaha yang sukses ini tentunya memiliki etika dan moral yang baik, teman-teman, dalam berwirausaha. Yaitu tadi, kita harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, yang semaksimal mungkin, tentunya dengan etika, sopan santun sebagai seorang penjual kepada pembeli, agar usaha kita menjadi lebih berkah, sukses, dan maju. Nah, itu makanya kita juga perlu memiliki etika dan moral sebagai seorang penjual atau seorang seller. Itu harus memiliki etika dan moral yang baik. Jangan pundungan ya, jangan marahan kalau ada yang ngeritik atau ada yang nyamain usaha kita. Nggak apa-apa, rezeki mah udah nggak kemana, pasti kita juga punya rezeki masing-masing. Tidak usah memikirkan dia lebih laku dibanding kita. Semuanya butuh proses, tinggal kita semangat menjalankannya. Keluarkan ide-ide kreatifnya dalam menjalankan usaha supaya kita lebih menarik, lebih bervariatif, maka usaha kita akan sukses. Oke. Salam sukses sejati, semangat. Nah, selanjutnya ada konsep 10D dari Big Grave. Yang pertama ada dream. Seorang wirausaha tentunya harus memiliki mimpi bagaimana dia di masa depan. Bagaimana usahanya di masa depan. Seorang wirausaha memiliki visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Nah, yang kedua ada decisiveness. Seorang wirausaha memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tidak sembarangan mengambil keputusan agar keputusan yang diambilnya tidak menjadi masalah untuknya di masa depan. Nah, yang ketiga ada doors, tidak menunda-nunda kesempatan. Saat ada kesempatan, dia harus langsung bertindak terhadap keputusan yang sudah dibuatnya, tidak menunggu-nunggu waktu. Yang keempat ada determination, rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak pantang menyerah terhadap halangan yang datang. Dia harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Yang kelima, ada dedication. Berdedikasi penuh terhadap bisnis atau usahanya. Kadang-kadang perlu juga mengorbankan hubungan dengan keluarganya untuk sementara agar usahanya tersebut bisa sukses. Devotion, mencintai bisnis dan pekerjaannya, juga produk yang dihasilkannya. Hal ini akan mendorong untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya ada details. Seorang wirausaha sangat memperhatikan
faktor-faktor kritis secara rinci, tidak mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu yang dapat menghambat usahanya. Selanjutnya ada Destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya ada Dollars, tidak mengutamakan mencapai kekayaan. Motivasinya bukan memperoleh uang, akan tetapi uang dipergunakan sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Selanjutnya ada Distribute, seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Maksudnya adalah orang-orang yang kritis yang mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis. Terima kasih.